mata dunia gitu. Makanya kenapa itu beberapa alasan kenapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, terus yang kelima, memberikan penekanan untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia. Semenjak diikrarkannya Sumpah Pemuda, maka bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi satu sama lain, baik sesama suku maupun berbeda-beda suku. Karena kan negara Indonesia ini banyak sekali kan bahasa-bahasa daerah. Nah, jadi kita harus bangga nih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Karena kalau misalnya kita antar daerah, kita menggunakan bahasa daerah masing-masing, otomatis kita bakalan susah kan untuk berkomunikasi. Maka dari itu kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Terus yang keenam, mengajak bersama-sama dalam menjaga keutuhan NKRI. Kaum pelajar yaitu tonggak negara Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI itu sendiri. Karena dalam proses pendidikan, pelajar diajarkan untuk penerapan Pancasila dalam kehidupannya. Sebagai kalangan yang terpelajar, kita diharapkan menjadi keutuhan NKRI melalui perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar di Indonesia diharapkan untuk menciptakan kedamaian, bukan menciptakan perpecahan melalui media sosial maupun tawuran yang sering terjadi. Jadi sebagai pelajar ini kita kayak yang harusnya menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI, walaupun kita tuh sering ada problem gitu kan, sering ada demo atau perbedaan pendapat gitu kan. Kita harus sebisa mungkin menjaga keutuhan NKRI itu, karena itu penting banget supaya Indonesia itu nggak terpecah belah gitu. Nah, terus di dalam makna Sumpah Pemuda ini terdapat karakter yang bisa kita ambil. Yang pertama, tidak memprioritaskan kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita nggak boleh egois. Dari makna Sumpah Pemuda ini kita nggak boleh egois gitu. Egoisnya ya kita nggak boleh kayak egois mementingkan kepentingan sendiri. Otomatis kita harus mementingkan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, terus yang kedua, cinta tanah air, disiplin dan pantang menyerah. Sejarah Sumpah Pemuda telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki pemuda yang berkarakter kuat dan tangguh. Perjuangan kita sebagai generasi muda sekarang adalah melanjutkannya. Bagi seorang pemuda maupun generasi muda, dari Sumpah Pemuda adalah momen bagi kita untuk lebih meningkatkan jiwa yang berkarakter kebangsaan seperti cinta tanah air, disiplin, pantang menyerah, seperti yang dicontohkan para pejuang kita pada masa lalu. Nah, terus yang ketiga itu melestarikan budaya yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, kita kan punya budaya nih, banyak banget budaya. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi, ya kan? Jadi kita sebagai kaum muda yang aktif dan berpikir kritis ini, kita sepatutnya sepatutnya kita melestarikan budaya di Indonesia. Misalnya kalau di daerah masing-masing budayanya kayak misalnya ada tarian, kita harus melestarikan. Terus kalau misalnya bahasa juga kan itu merupakan suatu bentuk budaya ya, kita harus jangan dilupain deh bahasa-bahasa daerah gitu, jangan. Nah, terus yang ketiga, nasionalisme. Nah, generasi muda Indonesia harus bisa mengembalikan jiwa nasionalisme seperti yang pernah dilakukan para pahlawan saat Sumpah Pemuda dan merebut kemerdekaan. Nasionalisme itulah yang harus dibangkitkan kembali para generasi muda untuk membentengi Indonesia dari berbagai macam radikal, teroris, dan kelompok intoleran
yang mengancam keutuhan NKRI. Pemuda harus menjadi benteng terdepan untuk melawan berbagai hal yang mengancam perdamaian dan keutuhan NKRI. Jadi rasa nasionalisme kita itu kayak yang buat menjaga keutuhan negara Indonesia. Nah, terus yang kedua itu ada patriotisme, sikap patriotisme. Semangat patriotisme perlu ditanamkan kepada generasi muda di Indonesia. Di tengah kehidupannya yang semakin pragmatis dan mengglobal seperti ini, sudah sepatutnya bangsa Indonesia membangun dan membangkitkan nilai-nilai patriotisme di kalangan generasi muda. Cerminan patriotisme dalam era globalisasi yakni contohnya nih, patriotisme melalui simbol-simbol, misalnya bendera nasional. Ketika bendera kita nih, bendera Indonesia, ada yang melecehkan, kita tuh kayak yang rasa patriotismenya kayak yang keluar gitu, kayak yang marah lah, terus kayak nggak terima dong kita ketika ada bendera, kita melihat bendera merah putih dilecehkan atau diinjek-injek, otomatis kita tuh nggak terima, karena itu kan simbol negara Indonesia gitu. Nah, terus selanjutnya ada berbudi luhur. Berbudi pekerti yang luhur merupakan suatu identitas dan kebutuhan yang harus dimiliki oleh pemuda bangsa ini agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif. Terus yang ketujuh itu amanah. Amanah di sini berarti bertanggung jawab atas tugasnya. Ketika kita mengemban tugas atau mendapatkan tugas, kita tuh harus amanah, harus menyelesaikan setiap tugas yang kita emban gitu, yang kita dapat gitu, yang kita jalankan gitu. Nah, terus di sini cerdas yang progresif. Pemuda-pemudi milenial harus cerdas dalam berpikir dan bertindak. Pikirannya harus melampaui batasan ruang dan waktu, sehingga pilihan sikap yang diambil adalah berdasarkan pertimbangan manfaat dan prioritas, yakni manfaat untuk masyarakat umum, bukan manfaat bagi pribadi atau golongan sendiri. Nah, terus selanjutnya ada toleransi. Jadi pendidikan karakter yang bisa kita ambil di sini itu toleransi. Toleransi artinya menghargai setiap perbedaan orang lain, baik itu orang lain atau suku lain, ya kan. Kita harus saling bertoleransi di setiap perbedaannya gitu, baik di dalam suku atau antar agama. Nah, terus selanjutnya peduli. Kita tuh harus saling peduli, karena kan kita Indonesia, kita bangsa Indonesia, ya kan. Kita tuh makhluk sosial juga, otomatis ketika orang lain kesusahan, kita merasa kayak yang harus membantu mereka gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi. Terus kalau misalnya kita lagi kesusahan juga kan, siapa lagi yang membantu kita kalau bukan orang lain, karena nggak jauh-jauh kita ini makhluk sosial, jadi kayak saling peduli satu sama lain gitu. Terus yang terakhir itu ada religius. Pemuda religius, nilai agama memiliki posisi dan peran yang penting bagi pemuda dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai itu berfungsi sebagai faktor motivasi untuk bertindak baik dan berguna untuk orang lain, bangsa, dan negara. Pemuda yang religius adalah pemuda yang memiliki sikap dan perilaku yang patuh dalam beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, sampai situ penjelasan saya mengenai memahami makna Sumpah Pemuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.